Mau dibahas topiknya batu saluran kemih. Nah, saluran kemih itu pria wanita ada ya? Ada. Yang nggak ya, kalau prostat wanita nggak ada. Mau diadain nggak bisa. Tahu aja nyambung. Jadi ini kita pensiunan Telkom di Bekasi ini. Umurnya 70 tahun. Pensiunan termasuk keluarganya Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Ya, sejak 2058 menyebar seluruh Bekasi. Jadi usia di atas 55 semua. Saya berapa dok? Saya baru 70. Jadi ingat anak saya. Jadi tolong dong nanti diberikan penjelasan mengenai mengapa batu ginjal bisa ada. Ya? Padahal batu kan di luar, kok bisa masuk gitu. Saya kira dari itu saya, ini Pak Mul dari Kudu Hotel Bekasi Timur, saya Barat. Nah, oke, silakan Mul. Punya batu? Ya, terima kasih Pak Iwan waktunya. Dokter, saya akan memberikan data agar dokter punya bayangan. Ternyata Bekasi Barat dan Bekasi Timur ini adalah produk namanya janda, Pak. Kenapa demikian? Angkanya di Bekasi Timur 203 yang memang tidak punya suami, statusnya janda. Tapi kalau di P2T-nya sekarang namanya istri. Usianya secara keseluruhan persentasinya lebih tinggi, ada di yang masih muda-muda, di atas 63. Di atas 63 masih muda pada zamannya, belum masih koma. Terus yang kedua, kami bangga kalau kami berkompetisi bisa dapat istri 28, karena kalau berpasangan dapat kita jumlahnya, artinya pihak suaminya di Bekasi Timur cuman ada 4 yang duda. Ini buat baca buat dokter biar tahu. Ya, maksudnya ya kita boleh enggak, kenapa memang kami juga ada program menggandengkan Pak, tapi tidak bisa ada dampak karena memang saat pensiun, jadi tetap uang pensiunannya tetap. Terus di Bekasi Barat itu saya lihat angkanya remang-remang, tapi di atas Bekasi Timur kurang lebih di bawah 30. Nah, janda. Tapi yang lebih bangga lagi, ya muda-muda, ini lebih muda dari saya. Yang lebih bangga lagi jumlahnya 78% masih suami istri, dok. Ini yang perlu dokter bagaimana menggenjot dia agar menjadi suami istri gitu, Pak. Fungsinya. Oke, dok, intermezzo saja biar ibu-ibu bisa konsentrasi mendengarkan. Semoga kita semua mendapatkan beberapa manfaat, resepnya bagaimana agar tidak tadi batu kemih, ya batu kemih ya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama dengarkan dan boleh bertanya sesuka-sukanya sesuai dengan waktu. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu dari Yankes Telkom ya bilangnya ya Pak Bu. Apa? P2Tel. Kan P2. Oh, pensiunan pegawai Telkom, P2Tel. Jadi alhamdulillah ini saya kalau nggak salah kali kedua ya, Betul dok, keduanya. Tempo hari kira-kira mungkin beberapa bulan yang lewat ada menjelaskan terkait prostat. Cuma kayaknya biar adil kalau prostat kan bapak-bapak semua. Jadi sekarang batu saluran kencing nih. Alhamdulillah nggak ada keterkaitannya tuh masalah umur, jenis kelamin, status sosial atau status pernikahan. Batu saluran kencing sih bisa diidap atau bisa didapat oleh setiap orang nih.
mudah-mudahan Bapak Ibu nggak mengalami kondisi ini, karena pasien saya ini dokter spesialis urologi, salah satu tempat praktek saya di rumah sakit yang hari ini sedang menjadi tamu di acara Bapak Ibu pagi ini, Rumah Sakit Mitra Keluarga Pratama Jati Asih. Hampir mungkin bisa dikatakan saya itu operasi 80%-nya masalahnya karena batu saluran kemih gitu ya, di berbagai macam usia, di berbagai atau di pasien laki-laki maupun perempuan. Nah, makanya hari ini saya bawa materi sekilas tentang batu saluran kencing itu apa sih dan bagaimana biasanya gejala-gejala awalnya gitu. Batu saluran kencing itu adalah batu yang ada di saluran kencing. Jadi beda sama batu empedu atau beda sama batu yang di luar tadi kata Bapak Ketua nih. Jadi kalau batunya bukan di saluran kencing, berarti bukan batu saluran kencing tuh. Nah, biasanya yang paling sering ketuker atau yang paling sering disamaratakan ya batu empedu gitu. Jadi batu saluran kencing itu dari ginjal sampai saluran kencing bagian bawah. Kalau laki-laki yang keluar di dalam alat kelaminnya, kalau perempuan tuh lubang kencing di atas lubang reproduksi. Nah, itu batu saluran kencing tuh. Jadi dari atas sampai bawah. Kalau bilang batu ginjal ya berarti batunya di ginjal. Kalau bilang batu kandung kemih berarti batunya di kandung kemih. Kalau batu di saluran berarti batu saluran yang menghubungkan ginjal sama kandung kemih. Jadi saluran kencing kita itu sekilas ada dua tuh, ginjal kanan, ginjal kiri, saluran kanan, saluran kiri. Kemudian bersatu di dalam kandung kemih sebelum keluar melalui saluran kemih bagian bawah. Jadi ada batu di antara itu sebutnya batu saluran kencing. Gejala awalnya kalau batunya di atas tuh maksud saya dari ginjal sampai saluran. Yang di bawah itu kandung kemih sampai ke bawah. Jadi kalau batunya di atas, gejalanya itu bukan gangguan kencing. Kencingnya mungkin nggak ada gangguan, tapi ada nyeri pinggang. Gitu ya. Jadi kalau nyeri pinggang, terus kata dokter spesialis urologinya, Bu ini ada batu, Pak ini ada batu, tapi kencing saya lancar. Memang, karena dia masalahnya di atas, nggak mengganggu kencing. Tapi kalau batunya di bawah, artinya di kandung kemih atau di saluran kemih bagian bawah, itu pasti gangguannya ada gangguan sama pipis. Apakah pipisnya sakit, apakah pipisnya nggak lampias, apakah pipisnya anyang-anyangan, biasanya gitu. Terus perbedaan atau persamaan satu lagi, kedua-duanya bisa disertai dengan pipisnya merah gitu. Ya, karena batu ini bisa melukai saluran kencing. Nah, jadi gejalanya tuh khas sekali tuh, nyeri pinggang atau gangguan kencing. Kalau gangguan kencing pasiennya perempuan, ya biasanya kalau nggak ada batu, kalau nggak infeksi. Kalau laki-laki ada gangguan kencing, berarti kalau nggak ada batu, kalau nggak prostatnya membesar. Tapi prostat pembesar ini khusus yang usianya di atas 40 atau 50 tahun. Kalau usia-usia muda, ya biasanya infeksi atau batu. Tapi kalau nyeri pinggang, apalagi nyeri pinggang yang tidak dipengaruhi oleh perubahan posisi, nggak ada urusan aktivitas, jadi lagi santai-santai, lagi istirahat, kok kayak pegel, cenut-cenut gitu ya. Ya itu kemungkinan masalahnya ada sumbatan dari batu di saluran kemih bagian atas. Apakah itu ginjal atau saluran? Yang terakhir, gejala yang paling sering membawa pasien ke IGD itu nyeri pinggang yang hebat. Kalau buat diperbandingkan, mungkin kalau ibu-ibu sekarang masih pada haid atau udah menopause semua nih Bu? Waktu masih pada haid atau menstruasi, jika kebetulan yang haidnya nyeri, ya nyeri pinggang yang hebat ini tuh nyeri yang kira-kira 1 atau 2 kali lipat lah dibanding nyeri haid. Nah itu biasanya batunya nyangkut, nyumbat dengan ukuran yang relatif besar, sehingga nyeri sekali. Itu biasanya pasiennya datang ke IGD. Nah itu gejalanya tuh. Jadi selain gejala itu, kita nggak terlalu khawatir kalau pasien ini batu. Misalnya gejalanya hanya kok kalau malam sering pipis gitu, atau kalau siang sering pipis. Nah itu kita belum tentu mikir ke arah batu. Jadi batu saluran kemih itu 2 tuh. Kalau batunya di atas nyeri pinggang, kalau batunya di bawah kencingnya sakit, nggak lampias, anyang-anyangan gitu ya, atau bisa jadi disertai dengan pipisnya merah. Oke. Kemudian bagaimana pengobatannya atau bagaimana menentukan ini batu atau enggak gitu. Yang jelas harus minta nih kalau pasien pribadi langsung ke rumah sakit ketemu dokter spesialis urologi. Kalau pasiennya dalam
cover asuransi nasional, minta sama dokter-dokter atau tenaga kesehatan di Vaskes tingkat satunya, apa itu klinik, apa itu puskesmas, untuk dirujuk. Kalau misalnya asuransinya pribadi, ya monggo juga langsung datang ke dokter spesialis urologi. Karena untuk menentukan itu bukan pakai urin, bukan pakai cerita-cerita aja. Kita harus minimal USG atau pemeriksaan radiologi yang lain. Baru kita bisa bilang, oh iya ini ada batu. Sampai kita belum melakukan pemeriksaan tersebut, kita nggak bisa bilang nih, ini batu ini apa. Mau minum obat-obat seperti kumis kucing segala keji beli nggak akan ngaruh. Ternyata masalahnya bukan itu, ya kan? Kita udah minum aja banyak. Cuma setelah diketahui nanti akan ada beberapa kondisi yang ini bisa dengan obat saja atau ini perlu tindakan. Walaupun rata-rata batu itu yang ukurannya mengganggu atau menyumbat, tergantung posisinya, harus dikeluarkan dengan cara tindakan. Kebetulan dengan perkembangan teknologi kesehatan saat ini, sudah hampir di seluruh rumah sakit yang alhamdulillah kita kan di Kota Bekasi ya, bisa mengerjakan seluruh cara atau seluruh teknologi untuk menghancurkan batu ginjal tanpa dibelek besar, sehingga lebih nyaman gitu. Kemudian yang terakhir yang diupayakan biar kita nggak kena batu saluran kencing itu apa sih? Kalau tidak ada keluhan penyakit jantung, penyakit ginjal yang mana dari dokternya melarang atau melakukan pembatasan air minum, itu kita dengan berat badan di atas 60 kilo, rata-rata minum air putih itu harus 2-2,5 liter per hari. Air putih ya, nggak termasuk cairan-cairan yang lain seperti sirup, jus, kuah sup, sayuran, atau minuman apapun. Jadi itu khusus air putihnya aja tuh. Itu nggak bisa ditawar. Kalau ditawar, urinnya pasti pekat, kemudian menjadi kristal-kristal sehingga dia gampang jadi batu. Jadi syarat utamanya di buku manapun, di bahasa apapun, pelajaran pertama tentang batu ialah air putihnya atau pelarut dari barang yang masuk ke urin kita itu sedikit. Jadi ibaratnya misalnya ibu bapak bikin kopi atau teh gitu ya, dengan jumlah bubuk kopi atau bubuk teh 2 sendok makan, airnya kira-kira cuma 20 cc gitu. Nah itu teh sama kopinya kan berpasir kan, selarut-larutnya sehebat-hebatnya ngaduk sampai pegel juga tetap aja dia ada isinya. Cuma kalau airnya kira-kira 2 liter, udah hampir nggak berwarna itu kopi sama teh. Artinya terlarut, semuanya larut, sehingga pasir-pasir atau sisa-sisa itu akan larut sama air, sehingga kalau di urin kita, dia akan tidak beresiko menimbulkan endapan. Jadi kalau ditanya sama saya, dok, gimana caranya biar nggak kena batu saluran kencing ya? Minumnya harus 2,5 liter air putih. Kira-kira itu 8 gelas yang ukuran 300 cc. 8 gelas yang ukuran 300 cc itu udah dapat 2,4 liter ya. Jadi ya gampang sebenarnya. Bangun pagi, sarapan, makan siang, sore-sore, makan malam, sebelum tidur itu digabungin harusnya lebih. Cuma kalau minum yang lain, ngopi, ngeteh, atau jus atau apa, kadang-kadang kita nggak haus lagi tuh, jadi air putihnya otomatis berkurang. Oke, yang kedua, kurangi makanan-makanan yang kiranya tinggi garam atau kacang-kacangan. Jadi dalam seluruh batu yang kita lihat, paling banyak resikonya dari sana. Walaupun belum tentu itu, tapi paling banyak di orang kita itu karena makanannya tinggi garam dan hobi kacang-kacangan. Termasuk pete, jengkol, emping. Bukan nyalahin pete, jengkol, emping, dan bukan nggak boleh sama sekali, cuma jangan terlalu itu terus gitu makannya. Udahlah makannya itu, minumnya kurang. Nah, pas ketemu saya. Yang terakhir, banyak batu-batu yang kecil bisa digunakan penyembuhannya dengan obat. Cuma obatnya bukan buat ngancurin batu,
Tapi buat melebarkan saluran sehingga dengan minum yang banyak, senam kayak gini setiap hari, batu itu akan turun dia dengan sendirinya dan nggak akan mengganggu. Banyak nih kalau nggak sengaja nih Bapak Ibu, misalnya sekian orang, kita punya waktu banyak, punya fasilitas banyak, kita USG semuanya, mungkin sebagian besar atau sebagian kecilnya akan ada batu-batu kecil tuh. Tapi nggak usah khawatir, selama minumnya banyak, aktivitas fisiknya baik, mungkin ditambahkan obat biar salurannya lebih lebar. Jadi nggak nyangkut ya, dia akan keluar bareng urin. Kemudian yang terakhir, apabila terdapat pasien sudah dilakukan tindakan tentang batu atau terkait batu, apakah bisa kambuh lagi atau enggak? Kira-kira jawabannya gimana tuh? Bisa, karena batu ini kita bikin, kita tambang, kita keluarin. Kalau kita terus bikin, akan ada lagi. Beda dengan sakit misalnya usus buntu gitu. Usus buntu itu kan organ tuh, infeksi, usus buntunya dikeluarin nggak mungkin usus buntu lagi. Kalau mau infeksi, infeksinya udah bukan di usus buntu tapi di usus lain mungkin. Cuma kalau batu, dia sangat mungkin berulang kalau kebiasaannya itu tetap dikerjakan. Jadi batu ini sembuh total, iya. Bisa kambuh atau enggak? Bisa. Bisa nggak kena batu? Bisa banget. Apa yang membuat pasien-pasien pasti kena batu? Pertama, malas minum. Yang kedua, ada gangguan di saluran kencingnya yang menyumbat urin. Minumnya udah bagus, makannya udah bagus, tapi kebetulan ada gangguan di saluran kencing yang bikin urinnya tersumbat. Contoh yang paling sering ialah pasien laki-laki prostatnya besar. Kencingnya udah mulai ganggu, cuma nggak merasa terganggu. Kencing sekali sejam, malam bangun 5 kali, setiap kencing mau rasa kencing lagi, kemudian netes-netes, nggak tuntas gitu ya. Banyak urinnya itu terkumpul di kandung kemih. Dalam periode waktu tertentu itu akan gampang jadi batu. Nah makanya jadi bapak-bapak khususnya atau ibu-ibu, saudara laki-laki atau suaminya yang mulai gangguan kencing karena pembesaran prostat, itu prostatnya harus dikontrol biar kencingnya lancar, karena itu resiko terjadinya batu tuh. Gitu. Jadi 2 hal yang tinggi kemungkinan jadi batu. Pertama, kurang minum. Kedua, ada masalah di saluran kencingnya. Paling sering kalau di kita ya karena prostat itu. Kalau perempuan paling sering karena nahan pipis ya. Jadi urinnya tersumbat tuh, lama-lama radang, terus nyangkut, kebetulan minumnya juga lagi kurang, pasti jadi, gitu. Batu ukuran 4 mili aja tuh bisa jadi masalah kalau ada penyempitan saluran. Sehingga diharapkan dengan cerita-cerita kita saat ini, pagi ini, bapak-bapak, ibu-ibu makin sehat, makin apa ya, makin engeh gitu loh. Ternyata minum air putih ini banyak gunanya, cukup murah dibanding penyakit-penyakit lain, ya kan? Dan ini bukan penyakit yang pasti kena. Kalau pembesaran prostat kan pasti membesar, kecuali umurnya mau dipangkas nggak lebih dari 50 tahun. Kalau udah 50 tahun ke atas itu pasti membesar dia secara normal. Sama kayak ibu-ibu, pasti menopause. Laki-laki itu pasti mengalami pembesaran prostat. Jadi nggak bisa dicegah lah kasarnya gitu. Tapi kalau batu sangat bisa dicegah. Dan ini berlaku untuk seluruh usia, semua jenis kelamin, berstatus janda maupun duda. Tadi kata bapak banyak yang janda, sedikit yang duda. Nah itu nggak ngaruh tuh. Tapi sekali lagi mohon dijaga minum air putihnya, dikurangi konsumsi garam berlebihnya. Nanti kita sama-sama membuat kota Bekasi bebas batu gitu ya. Walaupun nggak mungkin sih kayaknya, karena tiap hari ini aja pasien yang datang ke rumah sakit. Mungkin sekian dari saya. Banyak pertanyaan, silahkan diusahakan nanti saya jawab sebaik-baiknya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya pertama 1, 2, 3. Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tri Joko, usia 72 tahun, status duda.
Selamat pagi Pak Tri. Begini dokter, Iya Pak. saya rasakan itu setelah lansia itu kalau tidur malam tuh bolak-balik pipis. Kalau di kampung saya istilahnya beser gitu dokter. Tapi pipisnya lancar. Nah, yang kedua tadi saya dengar dari dokter katanya bisa diobati membuat lebar saluran. Nah, apakah saya salurannya kurang lebar sehingga pipis gitu?